Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai biaya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Sonia Rusmana dengan NIM 20053058. Selanjutnya ada Juliana Khairaningrum dengan NIM 20053010. Dan yang terakhir ada Walida Abida Sibuan dengan NIM 20053125. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian biaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Juliana. Kepada Juliana, disilahkan. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian biaya. Biaya adalah aliran keluar atau outflows atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang, atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Nah, dalam biaya ini ada terjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu penurunan aset. Nah, aset dalam hal ini harus diartikan sebagai semua aset perusahaan sebagai suatu kesatuan. Dengan demikian, konsumsi atau pemakaian aset atau manfaat ekonomik harus diartikan bahwa manfaat ekonomik aset telah habis karena melekat pada barang atau jasa yang telah diserahkan dari kesatuan usaha, sehingga kesatuan usaha tidak menguasai lagi manfaat tersebut. Nah, yang kedua yaitu operasi utama yang menerus. Nah, kegiatan utama adalah kegiatan penciptaan pendapatan yang direpresentasikan dalam kegiatan memproduksi atau mengirim barang, atau menyerahkan atau melaksanakan jasa. Nah, yang ketiga yaitu ada kenaikan kewajiban. Semua badan autoritatif mendefinisi biaya tidak hanya dari sudut pandang penurunan aset, tetapi dari kenaikan kewajiban. Alasannya adalah agar makna biaya cukup luas untuk mencakupi pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir. Yang keempat ada penurunan ekuitas. Penurunan ekuitas lebih menegaskan pengertian biaya karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan ekuitas. Nah, yang kelima yaitu aliran fisis atau moneter. FASB memaknai biaya sebagai kejadian fisis. Yang keenam ada rugi. Nah, rugi yang dikemukakan oleh FASB yaitu elemen dan dibedakan dengan biaya serta kejadian yang menimbulkannya harus periferal atau incidental atau di luar kendali manajemen. Nah, pengakuan biaya. Yang pertama yaitu ada kriteria pengakuan, melingkupi konsumsi manfaat dan lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Yang kedua yaitu kaidah atau saat pengakuan, di mana ada konsumsi manfaat dan lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Kemudian dari kaidah pengakuan APB, ada mengakui sebab dan akibat, alokasi sistematik dan rasional, dan pengakuan segera. Nah, yang keempat yaitu hubungan kos dan biaya. Biaya selalu dapat disebut kos karena kos melekat di dalamnya, akan tetapi kos tidak selalu dapat disebut biaya karena kos dapat juga merepresentasi aset. Nah, proses dan konsep penandingan. Proses penandingan adalah proses penentuan laba dengan cara mengukur atau memakar dahulu pendapatan untuk suatu periode, dan barulah kemudian menentukan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Prosesnya yang pertama itu ada kelayakan ekonomik. Dasar penandingan yang paling utama di sini adalah kelayakan ekonomik, bukannya dasar aliran fisis semata. Nah, yang kedua itu menandingkan, bukan mengkompensasi. Nah, semua kos yang merepresentasi upaya harus tetap dicatat sebagai kos. Sebaliknya, seluruh hasil penjualan produk harus dicatat secara utuh sebagai pendapatan. Nah, dalam menandingkan bukan mengkompensasi ini, semua kos merepresentasikan upayanya, seluruh hasil penjualan produk harus dicatat seluruhnya secara utuh sebagai pendapatan. Nah, lanjut pada basis asosiasi. Yang pertama yaitu asosiasi sebab akibat. Konsep upaya dan capaian menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian berupa pendapatan. Oleh karena itu, basis penandingan yang paling masuk akal adalah sebab akibat, walaupun basis ini lebih merupakan asumsi daripada kenyataan,
Karena dalam banyak hal sulit dibuktikan secara meyakinkan bahwa biaya menyebabkan pendapatan. Hubungan biaya dan pendapatan tidak selalu bersifat fisis atau hubungan satu lawan satu atau pos lawan pos. Yang pertama yang dibahas yaitu identifikasi kos produk. Secara teoritis dan praktis, kalau hubungan sebab akibat harus dipertahankan, hanya kos variabel lah yang sebenarnya dapat dengan mudah diidentifikasikan dengan produk karena besarnya kos variabel sangat ditentukan oleh volume produksi. Dengan mempertahankan hubungan sebab akibat secara penuh, salah satu alternatif pemecah masalah penandingan yang tepat adalah sediaan barang dan kos barang terjual hanya memuat kos variabel. Sementara itu, kos tetap yang meliputi produksi dan memproduksi dipecah secara proporsional sesuai dengan perbandingan sediaan dan kos barang terjual. Nah, untuk produk uang atau musiman, di mana persediaan akhir yang tidak terjual sebenarnya merupakan upaya atau biaya atau sebab untuk mendatangkan penjualan yang dicapai pada musim tertentu. Dengan demikian, tidak melayaknya lah kos sediaan yang terjual diperlakukan sebagai rugi. Nah, pada barang rusak, bila kerusakan produk merupakan hal yang normal atau bahkan merupakan persyaratan untuk menghasilkan barang dengan kualitas baik, kos barang yang rusak dapat dianggap sebagai upaya menghasilkan pendapatan. Nah, sekian materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Juliana. Untuk materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Walida. Kepada Walida disilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan asosiasi sebab akibat yang kedua, yaitu identifikasi cost non-produk. Walaupun secara teknis hal ini mungkin saja dilakukan, akuntansi menganggap bahwa cost non-produksi tidak menyebabkan pendapatan secara sulit secara teknis untuk menelusuri hubungan sebab akibat tersebut. Dengan kata lain, sulit untuk mengatakan bahwa bagian dari kos non-produksi yang ditunda pembebanannya tersebut akan menghasilkan pendapatan di masa mendatang. Lebih dari itu, karena kos tersebut tidak mereferensiasi nilai tambahan terhadap produk, akuntansi menganggap kos non-produk bersifat tak tersediakan. Penangguhan semacam ini hanya berakibat meratakan laba dari tidak menambahkan muatan informasi atau information content. Yang selanjutnya yaitu biaya antisipasian. Bila penandingan sebab akibat dipertahankan, kos semacam itu harus diantisipasi dan diakui pada periode terjadinya penjualan meskipun kos belum terjadi, untuk menunda pengakuan selama probabilitas terjadinya dan jumlah rupiahnya dapat ditaksir dengan cukup tepat, kos antisipasian dapat diakui sebagai periode terjadinya penjualan. Asosiasi yang kedua yaitu alokasi sistematik dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional merupakan proses penandingan dengan periode sebagai penakar pendapatan dan biaya. Proses ini sering disebut penandingan periode atau period matching. Dalam pengakuan biaya diasumsi bahwa yang menerima ini sebenarnya merupakan alternatif dasar sebab akibat karena tidak selalu mudah mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara pendapatan dengan biaya. Basis ini menghubungkan biaya dengan pendapatan secara tidak langsung melalui periode terjadinya pendapatan sehingga sering disebut penandingan tak langsung atau indirect matching. Walaupun demikian, dalam banyak hal penandingan ini mendekati penandingan sebab akibat. Yang pertama yaitu kriteria penangguhan. Kriteria penangguhan ini terdapat 4, yaitu yang pertama, apakah kos jasa tersebut merupakan pengeluaran yang sah? Artinya, pengeluaran tersebut terjadi karena transaksi, kejadian, atau keadaan yang didukung oleh bukti yang sah. Yang kedua yaitu apakah kos jasa tersebut merupakan pengeluaran yang normal dan wajar?
Artinya, pengeluaran tersebut dapat dibenarkan dari segi operasi perusahaan pada umumnya dan bukan merupakan pengeluaran yang bersifat pemborosan, kecerobohan, atau ketakbijaksanaan. Yang ketiga yaitu apakah jasa tersebut merupakan suatu faktor yang manfaat atau kontribusinya yang masa datang secara mudah dapat diantisipasi. Dengan kata lain, apakah kos jasa tersebut memang cukup pasti berkaitan dengan pendapatan atau periode masa mendatang. Yang terakhir yaitu apakah kos jasa tersebut merupakan jenis pengeluaran yang terjadi berulang-ulang periode atau recurring. Yang selanjutnya yaitu alokasi bukan sarana pemerataan. Dalam akuntansi manajerial dikenal metode yang disebut pengkosan normal atau normal costing. Dengan metode ini, cost overhead dibebankan cost produk atas dasar tarif taksiran untuk suatu periode. Tujuannya adalah cost produksi untuk periode interim atau bulanan, menggambarkan kos yang tepat dibandingkan kos akrual periode tersebut. Hal ini dilakukan mengingat pos-pos overhead tidak terjadi secara merata sepanjang tahun. Yang selanjutnya yaitu pendekatan non-alokasi. Alokasi dapat dipertahankan dalam akuntan dengan landasan konsep dasar bukti terverifikasi dan objektif, serta konsep kelayakan ekonomi. Bila alokasi dianggap suatu teori, alokasi dapat dipertahankan secara filosofis dengan semangat reputasi ilmiah atau scientific refutation dan prinsip ketersalahan atau principle of falsifiability. Alokasi ditempatkan sebagai hipotesis nol atau default of hipotesis yang harus disanggah validitasnya. Bila tidak dapat dibuktikan dengan meyakinkan bahwa alokasi tidak benar atau valid, sehingga non-alokasilah yang valid, maka alokasi terpaksa harus diterima atau tidak dapat ditolak. Yang ketiga yaitu pembebanan arbitrer. Penandingan arbitrer tidak selalu berkaitan dengan pengakuan rugi. Kos suatu potensi jasa akan segera diakui sebagai biaya atau rugi kalau terbukti bahwa manfaat ekonominya menjadi lenyap atau berkurang, atau loss of or lack of future benefit. Perbedaan mengakui berkurangnya manfaat sebagai biaya atau rugi terletak pada penyebab atau kelayakan ekonomik. Dalam hal biaya, berkurangnya manfaat ekonomik disebutkan pada umumnya oleh pemakaian atau manfaat potensi jasa dalam rangka menghasilkan pendapatan. Dalam hal rugi, berkurangnya manfaat disebut oleh hal-hal peripheral insidental terhadap proses memperoleh pendapatan. Yang selanjutnya yaitu penandingan biaya dan penyajian pos-pos biaya. Dapat dilihat pada gambar tersebut, jika dilihat panah yang mengarah ke sebelah kanan akan masuk barang jasa kas sebagai pendapatan dengan kos baru sebagai pengukur. Yang selanjutnya yaitu jika panah ke sebelah kiri, yaitu akan keluar barang jasa atau kas sebagai biaya dengan kos sebagai pengukur. Yang selanjutnya yaitu sediaan. Secara umum, masalah teoritis sediaan berkaitan dengan pengukuran kos barang terjual dalam rangka penandingan dengan pendapatan dan masalah penilaian. Proses pengukuran dan penilaian pada umumnya dilakukan pada akhir periode. Dengan demikian, masalah pengukuran dan penilaian sediaan air pada akhir periode dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan besarnya kos barang terjual untuk ditandingkan dengan penjualan sehingga dapat ditentukan besarnya laba perusahaan. Penentuan ini melibatkan berbagai metode asosiasi sebagai dasar pemecahan kos produksi menjadi kos yang melekat pada sediaan dan yang melekat pada barang terjual. Yang kedua yaitu penentuan nilai sediaan sebagai unsur aset lancar perusahaan.
Penentuan nilai sediaan sangat penting untuk menilai likuiditas operasi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu metode asosiasi. Metode asosiasi ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, identifikasi khusus atau specific identification. Yang kedua yaitu masuk pertama, keluar pertama atau first in and first out. Yang ketiga yaitu rata-rata berbobot atau weight average. Yang keempat adalah sediaan normal atau minimal atau normal stock. Yang kelima yaitu masuk terakhir, keluar pertama. Yang selanjutnya yaitu implikasi metode asosiasi terhadap laba. Dalam bidang-bidang usaha tertentu yang volume dan penjualan dan harga bahan bakunya berfluktuasi cukup besar antara periode, metode masuk terakhir, keluar pertama mendapat dukungan yang kuat sebagai salah satu cara untuk menstabilkan laba periodik sampai tingkat tertentu. Dalam suatu sistem perpajakan yang sangat menentukan perhitungan laba periodik, praktik penstabilan laba tersebut menjadi konsekuensi logis yang akhirnya banyak dianut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Walida untuk materi selanjutnya yang akan saya sampaikan, yaitu fasilitas fisik. Dalam hal fasilitas fisik, kos yang terjadi pada saat pemerolehan pada umumnya diakui sebagai aset dan baru kemudian kos tersebut diakui sebagai biaya sesuai dengan pola penyerapan manfaat yang dipresentasi dengan kos. Selanjutnya ada karakteristik dan tujuan pelaporan. Fasilitas fisik mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berwujud fisik dan diakui oleh perusahaan untuk mengolah dan memperlancar kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, pada umumnya berumur panjang walaupun terbatas sehingga perlu penggantian. Yang ketiga, bernilai bagi perusahaan lantaran kekuasaan atau hak perusahaan untuk menggunakannya lantaran hak miliknya. Yang keempat, pada umumnya merupakan aset non-moneter dan manfaat yang dapat diberikan berupa potensi jasa, bukan daya beli atau ketertukarannya. Karakteristik yang demikian menyebabkan tujuan pelaporan dan pengukuran fasilitas fisik ini adalah untuk menentukan penggunaan jasa dalam suatu periode yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan. Selanjutnya itu ada istilah. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan aset yang mempunyai karakteristik di atas tentunya harus cukup deskriptif untuk memudahkan klasifikasi. Banyak istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan aset tersebut, yaitu ada aset tetap, aset tetap berwujud, aset operasi, aset jangka panjang, tanah, pabrik atau bangunan, perlengkapan, dan fasilitas fisik. Selanjutnya ada basis pembebanan. Fasilitas fisik memberi kontribusi jasa ke operasi berupa kapasitas atau daya. Oleh karena itu, kos daya atau kapasitas fasilitas fisik tersebut jelas harus diserap menjadi bagian kos produksi dan akhirnya menjadi beban pendapatan. Selanjutnya ada makna depresiasi. Dari segi akuntansi, depresiasi merupakan suatu proses alokasi kos secara sistematik dan rasional dalam jumlah rupiah yang diukur atas dasar bagian kos potensi jasa yang dianggap telah dimanfaatkan dalam menciptakan pendapatan. Depresiasi sebagai biaya tidak berbeda dengan jenis biaya operasi lainnya. Kos fasilitas fisik mempunyai kedudukan yang sama seperti kos manfaat ekonomi lain yang diperoleh dan dimanfaatkan sekaligus dalam periode terjadinya. Depresiasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu depresiasi sebagai proses akuntansi dana. Pengertian ini didasari oleh gagasan bahwa untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup, perusahaan harus mengganti fasilitas fisik yang habis umurnya. Akibatnya, perusahaan harus menyisihkan dana dari pendapatan yang diperoleh. Dengan mengurangi pendapatan, laba akan berkurang sebesar depresiasi yang dibebankan.
Selanjutnya ada depresiasi sebagai pemulihan investasi. Konsep pemulihan investasi ini secara konseptual sama dengan pandangan di atas, tetapi dianggap bahwa fasilitas bisnis didanai dengan utang. Agar perusahaan mampu membayar kembali investasinya, maka harus dilakukan penyisihan dana dengan cara mengurangi pendapatan perusahaan sebesar depresiasi. Pandangan ini dapat disanggah dengan argumen yang sama dengan yang dijelaskan di atas. Selanjutnya ada depresiasi sebagai proses penilaian. Pendefinisian depresiasi sebagai bagian kos yang dibebankan secara sistematik dan rasional merupakan pemaknaan depresiasi secara sintaktik. Artinya, depresiasi didefinisi sebagai penerapan prosedur. Kelemahan pendefinisian ini adalah bahwa alokasi sistematik dalam banyak hal tidak mempresentasi fenomena atau kegiatan operasi yang sesungguhnya. Selanjutnya yang terakhir ada depresiasi sebagai sarana penandingan kos dengan kontribusi pendapatan neto. Pemaknaan depresiasi ini sebenarnya sama dengan pemaknaan depresiasi secara konvensional, yaitu alokasi kos atau dasar pola penyerapan. Perbedaannya adalah pola penyerapan tidak langsung didasarkan atas penyerapan jasa, tetapi atas dasar pendapatan neto yang dihasilkan oleh fasilitas bisnis yang bersangkutan. Selanjutnya ada metode alokasi. Untuk kebanyakan situasi, metode perhitungan depresiasi tahunan secara garis lurus merupakan metode alternatif yang paling banyak digunakan karena kepraktisannya dan juga karena dalam banyak hal pola penyerapan tiap periode cukup seragam. Hal yang perlu diperhatikan bahwa penggunaan metode garis lurus tidak menghalangi pengalokasian depresiasi tahunan ke dalam beberapa periode interim atas dasar fluktuasi musiman selama 1 tahun tersebut. Selanjutnya ada hubungan depresiasi dengan laba. Besarnya biaya depresiasi bergantung pada besarnya pendapatan dalam periode tertentu. Implikasinya dalam hal pendapatan cukup kecil, akan terjadi semacam penundaan biaya depresiasi. Sekali depresiasi telah diprogram secara sistematik dan rasional, depresiasi hendaknya tidak ditunda pembebanannya hanya karena pendapatan tidak dapat menutup biaya. Selanjutnya ada koreksi terhadap kesalahan taksiran. Penghapusan fasilitas bisnis yang cukup besar dapat dibenarkan sebagai cara untuk menunjukkan adanya rugi yang sebenarnya telah terhimpun beberapa periode, tetapi belum masuk dalam biaya operasi tiap periode tersebut, karena rugi ini baru diketahui kemudian. Selanjutnya masuk ke tanah. Perlu atau tidaknya tanah didepresiasi tidak bergantung pada karakteristik atau fungsi tanah dalam operasi perusahaan. Sebagai tempat usaha, fungsi untuk ditempati tidak akan pernah habis. Oleh karenanya, dapat dianggap bahwa kos tanah tidak perlu didepresiasi atau diamortisasi menjadi biaya operasi. Poin pertama dari tanah yaitu tanah bukan hak milik permanen. Kos tanah sewa guna, tanah hak guna bangunan, atau bentuk investasi non-permanen lainnya dalam bentuk tanah harus secara sistematik dibebankan ke produksi selama umur ekonomik atau selama jangka kontrak. Selanjutnya, ada sumber alam. Kos sumber alam harus diserap secara sistematik produksi atas dasar pengambilan atau konsumsi. Kos yang diserap ini disebut depresi, seperti juga pada depresiasi, depresi sebagai kos atau upaya untuk menghasilkan pendapatan harus ditentukan secara objektif dan rasional tanpa memperhatikan pengaruhnya terhadap laba bersih. Selanjutnya ada aset tak berwujud. Dalam aset tak berwujud ini terbagi dua, yaitu ada goodwill dan kos organisasi. Yang pertama ada goodwill. Kos goodwill yang melekat pada harga beli suatu perusahaan yang sudah beroperasi pada dasarnya merupakan nilai sekarang atau nilai diskonan kelebihan laba yang mampu dihasilkan. Kelebihan laba ini merupakan jumlah rupiah kelebihan yang diharapkan akan terjadi sehingga akhirnya investasi dengan pembelian perusahaan di atas nilai buku tersebut menghasilkan suatu tingkat kembalian investasi yang normal. Yang kedua ada kos organisasi.
Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi sebelum perusahaan mulai beroperasi biasanya ditampung dalam satu akun menjadi kos pendirian atau kos organisasi. Pengeluaran tersebut meliputi kos pencetakan saham, tarif akte notaris, pengeluaran untuk izin perusahaan, dan kos kegiatan selama proses pendirian. Materi yang terakhir yaitu ada penyajian biaya. Penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan dan sarana untuk itu adalah statement laba rugi. Penyajian elemen pendapatan, untung, biaya, dan rugi bergantung pada konsep tentang apa saja yang membentuk laba. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.